Ya, jawaban yang pas sudah disampaikan oleh Bapak Franz Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Oke, mari saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan pulpen ya, siapkan buku catatan untuk kita akan sama-sama memulai perjalanan kita malam hari ini ya. Oke, saudara-saudara, tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan malam ini kita benar-benar sudah tiba di serial yang ke-320 ya. Anda tahu itu kenapa? Semua itu karena kemurahan anugerah Tuhan ya, atau kemurahan Tuhan. Benar sekali. Oke. Tanpa anugerah Tuhan atau kemurahan Tuhan, kita tidak akan sampai ya di serial yang ke-320 ya. Oke, nah karena itu kita belajar untuk menghargai kasih karunia ya. Anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan kasih. Karena akan datang waktunya, kita sudah tidak dapat lagi kesempatan ya. Karena kesempatan ini kesempatan Tuhan kasih, diabaikan, dibiarkan, ya berlalu begitu, dan ketika mau mengejar lagi sudah tidak bisa ya. Kesempatan tidak akan kembali lagi untuk yang kedua kali. Oke. Karena itu mari kita belajar untuk benar-benar kita tahu bahwa Tuhan kasih kita nafas ini satu kesempatan untuk kita belajar firman ya. Karena kalau kita perhatikan jarum jam itu kan dia bergerak terus. Ya, dia bergerak terus ya, saudara-saudaraku. Saudara suka atau tidak, dia tetap bergerak terus Bapak Ibu ya. Dia maju terus, saudaraku. Saudara mau atau tidak, dia tetap berjalan terus. Saudara siap atau tidak, dia terus bergerak. Saudara setuju atau tidak, dia terus bergerak ya. Saudara mau ikut atau tidak, dia terus bergerak. Itu dia. Nah, karena itu Bapak Ibu waktu berjalan terus, karena itu kita belajar ya, orang Jepang bilang time is money. Waktu itu uang, tapi sesungguhnya waktu bukan sekedar uang. Tapi waktu itu adalah life. Waktu itu adalah hidup kita. Time is life. Ya, hidup ini suatu yang berarti, berharga. Amin ya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Dan Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ya. Nanti besok pagi kita sudah tiba di serial yang ke-321. Ya. Amin ya. Oke. Nah, ini dia serial yang ke-320. Dalam sorotan tema kita di malam hari ini adalah mahkota abadi dalam sukacita. Sukacita karena apa, saudaraku? Harus ada alasannya. Sukacita karena janji Allah yang kekal. Kalau engkau pegang janji Allah, itu membuat hatimu bersukacita. Tapi kalau engkau pegang janji manusia, nah ketika janjinya tidak ditepati, engkau bakal kecewa, engkau sedih, engkau susah, engkau terluka, hatimu pahit, bahkan engkau mulai hidup dalam apa, saudaraku? Suasana hati yang tidak ada lagi damai sejahtera. Ya. Nah hari ini kita belajar mahkota abadi dalam sukacita. Karena apa sukacita? Karena janji Allah yang kekal. Ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Beda dengan manusia, manusia berjanji tapi kadang dia lupa janji, bahkan ingkar janji, ya. Maka ada lagu berkata apa? Janji-janji, tinggal janji. Hanya apa? Hanya mimpi, ya. Oke. Karena itu supaya engkau tidak kecewa, jangan menaruh iman, pengharapan dan kasihmu kepada janji manusia, ya. Kau berharap janji suami, kecewa, janji istri, kecewa, janji anak, menantu, mertua, kecewa. Ya, ketika kau menaruh imanmu, harapanmu, kasihmu kepada janji Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Memang terkadang seperti kau janji itu lama, ya, seperti janji itu masih menunggu waktu, tapi semua indah pada waktunya. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini. Terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. 16 ayat yang ke-11. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Haleluya. Terima kasih Pak John. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Amin. Haleluya. Daud seorang pemazmur berkata, Engkau ini adalah Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku. Jadi waktu engkau tidak tahu, Tuhan memberitahukan. Amin ya. Amin. Engkau memberitahukan apa saudara? Jalan kehidupan. Nah, apa itu jalan kehidupan? Itulah jalan keselamatan. Dan Yesus sudah mendeklarasikan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin ya. Amin. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Amin. Ya, saudara-saudara, dan dikatakan lagi, di hadapanmu ada apa? Sukacita. Nah, coba renungkan apa yang membuat engkau susah hari ini. Apa yang membuat engkau sedih hari ini. Apa yang membuat engkau dalam keadaan tidak bahagia hari ini. Ya, saudara, untuk mendapatkan sukacita, mari datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kepadamu kelegaan, ya, supaya hatimu tidak susah lagi, supaya hatimu tidak sedih lagi. Engkau beroleh kelegaan, artinya ada sukacita, ya. Di hadapanmu ada sukacita. Berapa banyak? Berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, ya. Amin, saudaraku, ya. Jadi saudara mau cari kenikmatan yang sejati itu hanya ada pada Tuhan Yesus, ya. Dunia menawarkan kenikmatan, tapi tidak akan pernah membawa kebahagiaan bagimu. Orang menikmati sesuatu yang sementara, tapi hidupnya tidak bahagia. Tapi kalau engkau datang pada apa yang Yesus tawarkan, meskipun di tengah persoalan, di tengah pergumulan, engkau bisa menikmati, ya, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, sudah dicatat ya ayatnya. Nah, kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam sukacita. Bilang sukacita. Oh, sukacita karena apa? Karena janji Allah yang kekal. Amin ya. Ini tema tentang janji Allah yang kekal ini saya sudah pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu ya. Everlasting covenant, itulah perjanjian yang kekal. Nah, saudaraku, sukacita karena janji Allah yang kekal di mana saudaraku? Di jalan kehidupan. Ada sukacita berlimpah. Amin. Bilang sukacita berlimpah. Artinya sukacita saudara itu penuh. Ya, bukan setengah. Tapi penuh sampai berlimpah. Dan nikmat senantiasa dari Tuhan Yesus. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin ya. Dicicip air madu yang manis. Jadi engkau menikmati kenikmatan yang manis dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagaimana Yesus membuat mujizat pertama kali di Kana, pesta perkawinan saat tuan pesta kehabisan anggur. Ya, saudaraku, Tuhan mampu membuat anggur yang lebih manis dari yang disediakan oleh tuan pesta, ya. Anggur itu adalah lambang sukacita. Anggur itu adalah lambang kebahagiaan. Ketika engkau kehilangan kebahagiaan sukacita, kau datang pada Yesus, kau dapat yang lebih manis, yang lebih nikmat. Amin ya. Haleluya. Dan hal ini dapat kita pelajari di dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 6. Amin. Ini sudah dicatat? Sudah semua ya? Oke, sip. Nah, mari kita lihat saudara-saudara sekalian. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari malam ini ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Bilang saya orang percaya. Amin ya. Kalau bertanya siapakah orang percaya, bilang itu saya. Amin ya. Saya. Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti apa saudara? Mengerti mahkota abadi dalam sukacita.
Ya, bilang dalam sukacita. Allah yang kekal. Amin ya. Karena apa? Karena janji Allah yang kekal. Amin ya. Oh, janji manusia itu, saudaraku, hanya sementara. Kebanyakan janji itu janji yang gombal, Bapak Ibu. Tapi kalau janji Allah itu kekal, ya. Segala sesuatu boleh lenyap, bahkan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itulah janji Allah tetap selama-lamanya. Haleluya. Oke, sudah dicatat ini? Ya. Lalu bagaimana saudara-saudaraku agar saudara dan saya karena janji Allah yang kekal, ya? Itu bagaimana caranya, Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Maka malam ini Tidak ada suara Pak John. Sinyalnya tidak bagus. Ya, terima kasih Bu Pak. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit terganggu signalnya. Baik, Bapak Ibu. Nah, malam ini kita lihat ya tentang 3T itu. Supaya kita ini benar-benar, saudaraku ya, kita dapatkan sukacita karena janji Allah yang kekal ya. Ada tugas kita berpegang pada 3T. Kenapa berpegang? Supaya jangan lepas dari hidup kita ya. Supaya jangan jatuh ke bawah dan akhirnya saudara-saudaraku kita sendiri mengalami kerugian ya. Kenapa kita berpegang? Supaya jangan dirampas atau dicuri oleh musuh. Amin ya. Kita pegang erat-erat, saudara. Nah, yang kita pegang pertama adalah terimalah. Bilang terimalah. Terimalah apa, saudara? Warisan kekal yang Tuhan sediakan ya. Ini adalah suatu hadiah atau gift. Warisan itu suatu hadiah, Bapak Ibu. Itu disebut gift dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Ya, 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Amin, amin ya. Haleluya. Ini dia. Jadi terima dulu. Kalau saudara terima, itu akan menjadi kuat di dalam dirimu. Ya? Haleluya. Amin. Sebaliknya kalau engkau tidak terima alias engkau menolak, itu akan menjadi lemah. Bilang lemah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali mujizat tidak terjadi karena apa? Orang tidak menerimanya. Orang meragukan ya, orang menolaknya, sehingga jangan heran mujizat tidak bisa terjadi kepada orang yang demikian. Nah, harus malam ini yang Tuhan mau kita terima dulu. Makanya dalam doa profetik itu kan ada ditulis itu I receive. I receive itu apa? Artinya aku terima. Amin. Apa yang saudara mau terima hari ini? Kesembuhan waktu engkau sakit. Apa yang kau terima hari ini? Amen. Pertolongan Tuhan di saat engkau membutuhkan pertolongannya. Amin ya. Apa yang kau terima hari ini? Kemenangan di saat engkau dilanda dengan beban berat persoalan. Engkau terima segala yang baik. Terima dulu Bapak Ibu. Ya. Termasuk kau terima warisan sorgawi itu. Ya. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak saudara mau terima sesuatu yang ajaib dari Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Bilang I receive. I receive. I receive artinya aku terima. Amin. Haleluya. Waktu engkau menerima, maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Waktu engkau menerima hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya
yang menerimanya tidak ada yang mustahil. Amin ya. Orang boleh berkata susah, sulit, tidak mungkin, tapi bagi orang yang menerima hal yang sulit jadi mudah. Amin. Itu masalahnya. Ya. Oke, sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Ya. Ini T yang pertama. Oke, coba katakan kepada saya dulu. Apa itu T yang pertama? Terimalah warisan. Terimalah. Terimalah apa? Warisan kekal. Warisan Warisan kekal. warisan kekal. Amin. Warisan. Nah, saudara-saudara, mungkin orang tua kita ini memberikan warisan, tapi warisan itu hanya sementara. Warisan uang itu sementara, ya nilainya akan merosot, ya akan mengalami inflasi, ya saudara-saudaraku, sehingga nilai uang tidak akan ada lagi, tidak ada artinya. Dulu orang pegang uang, ya 100.000 itu anggap uang itu besar sekali. Sekarang 100.000 itu hanya seperti nilainya itu hanya 10.000 aja, ya. Dulu orang pegang uang 1 juta tuh rasanya besar sekali, tapi sekarang 1 juta itu kecil, suatu. Jadi lihat, semua itu sementara. Warisan apa lagi? Harta bendawi, harta duniawi, harta kekayaan. Lihat, semua warisan itu ya, yang terbuat dari kayu, kena hujan panas, dia lapuk, hancur. Yang terbuat dari besi, kena hujan panas, dia berkarat, akhirnya hancur juga. Ya, yang terbuat dari apa? Kaca, kena benturan, pecah. Yang terbuat dari plastik, kena api panas, meleleh. Ya, habis juga. Amin ya. Yang terbuat dari kertas, seperti uang kertas, kena koyakan, sobek, hancur juga Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah janji Allah. Bilang janji Allah. Amin. Ya, ini dia. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Terus apa lagi? Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima ya. Amin. Bagian kita adalah terima, menerima. Bagian Tuhan adalah apa? Memberikan. Amin. Haleluya. Terimalah warisan kekal yang Tuhan sediakan. Give dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua, tugas kita, T yang kedua, ini sudah dicatat ya? Ya. Oke. Tugas kita yang kedua setelah kita terima, sekarang T yang kedua yaitu teguhkanlah iman. Amin. Bilang iman. Iman. Ya. Teguhkanlah iman meski melalui penderitaan. Nah, terkadang orang imannya lemah ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Tapi meskipun di tengah penderitaan, engkau bisa menguatkan, meneguhkan imanmu dengan apa? Dengan mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Ini T yang kedua, ya. Tanpa engkau mendengar firman Tuhan, imanmu tidak akan bisa teguh. Imanmu akan lemah oleh karena tekanan hidup, oleh karena beban penderitaan, oleh karena kesukaran, kesulitan. Itu akan menindih kehidupanmu. Dan itu akan membuat imanmu lemah, saudaraku. Kalau imanmu lemah, maka jangan pernah berharap ada pertolongan, ada mujizat. Ya, oke. Hari ini tugas kita yang kedua, teguhkanlah iman. Amin. Saudaraku, meski melalui penderitaan. Siapa di sini yang tidak pernah alami penderitaan? Semua kita pasti mengalami. Siapa di sini yang menjadi langganan penderitaan? Kita mungkin mengalaminya juga ya. Oke, tapi ingat Bapak Ibu, penderitaan yang kita sudah bahas di waktu yang lalu itu sementara. Bilang sementara. Amin. Kalau hari ini engkau mengalami kesukaran dalam keuangan, bilang sementara. Sementara. Amin. Kalau engkau mengalami pergumulan dalam ekonomi, selaku lagi goncang, bilang sementara. Amin. Ketika engkau mengalami berbagai macam keadaan termasuk sakit penyakit, bilang apa? Sementara. Sementara Bapak Ibu. Penderitaanmu hanya sementara. Ya.
Engkau menangis itu sementara Bapak Ibu, karena akan datang waktunya Tuhan bawa engkau pada musim yang baru. Tuhan ubah air matamu menjadi apa? Sukacita. Mulutmu akan penuh dengan tertawa. Amin ya. Oke, ini T yang kedua. Jadi tugas kita tuh teguhkan dulu iman. Cara teguhkan iman gimana? Mendengar firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Rugi sekali kalau engkau dan saya dalam penderitaan gak dengar firman. Rugi. Yang stres tetap stres, yang depresi tetap depresi, yang frustrasi tetap frustrasi, yang gagal tetap gagal. Kenapa? Karena dia tidak teguhkan iman, suatu. Tapi dikala dia dalam keadaan yang sulit, terpuruk, dia teguhkan iman. Tuhan, ini saatnya aku mau cari Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan, supaya aku yang susah bisa terhibur, aku yang sedih bisa dihiburkan. Amin, suatu. Ya, aku yang lemah bisa dikuatkan. Amin. Aku yang dalam keadaan kesesakan beroleh kelegaan. Haleluya. Oke ya, ini T yang kedua. Sekarang kita lihat ada T yang ketiga. Ini tugas kita di sini, Bapak Ibu ya. Haleluya. Ini dahsyat Bapak Ibu. T yang ketiga, tersenyumlah. Belum dibaca, John. Oh, ayatnya belum diperdengarkan. Silakan. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin ya. Amin. Yaitu kamu yang dipelihara dalam apa? Kekuatan Allah. Karena imanmu. Jadi kekuatan Allah itu yang akan meneguhkan kita sekalian. Jadi tugas kita yaitu teguhkanlah imannya meski melewati penderitaan. Oke, tadi T yang pertama apa? Terima. Setelah engkau terima, engkau mulai teguhkan iman. Nah, setelah engkau teguhkan iman, baru yang ketiga ini dahsyat. Sekarang tersenyum. Coba semua senyum dulu. Haleluya. Oh. Amin ya. Senyumlah. Senyum dan bermuka gembira. Ya, Tuhan suka kalau kita senyum. Amin. Tersenyumlah karena sukacita apa? Sukacita sorgawi menantimu. Joy dalam bahasa Inggris ya, sukacita joy. Oke, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Amin. Bergembiralah akan hal itu. Hal itu apa? Penderitaan. Dalam kesesakan, dalam pergumulan, ya, dalam keadaan yang tidak baik, engkau bergembira, Bapak Ibu. Engkau tidak stres, engkau tidak depresi, engkau tidak frustrasi, malah engkau tertawa. Penyakitmu tidak akan tahan, Bapak Ibu. Kalau engkau bergembira, saudaraku ya, engkau tersenyum, Bapak Ibu, itu mengakibatkan sel-sel tubuhmu itu akan bekerja dengan baik. Akan membentuk satu pertahanan dalam dirimu, sehingga yang namanya virus, kuman, bakteri, mau coba menembus tidak bisa. Karena ada apa? Perlindungan Tuhan. Alkitab berkata, sukacita dari Tuhan adalah perlindungan bagiku. Makanya Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Obat itu fungsinya menyembuhkan suatu. Meskipun orang itu sudah terlanjur sakit, dokter mengatakan penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tapi dia selalu tersenyum, dia selalu bergembira karena Tuhan, maka itu akan membuat obat dari sorga itu ramuan, obat yang mujarab mengalir dalam tubuhnya. Haleluya. Maka dia gampang sembuh. Haleluya. Saya sudah dengar kesaksian saya kan? Berkali-kali Tuhan menolong saya ya di waktu saya dalam keadaan sakit. Ya, sampai yang kemarin saya saksikan benjolan itu hilang. Kenapa? Karena saya nggak mikir, nggak susah dengan benjolan itu. Saya cuekin aja, saudaraku. Ya, saya perkatakan firman, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Hilang, Bapak Ibu. Ya, berapa tahun yang lalu juga benjolan di pundak kanan hilang, karena gitu juga. Saya tersenyum. Saya lihat wajah saya di depan cermin. Saya bilang, hey John, tubuhmu bait Allah, tubuhmu rumah Tuhan, bukan rumah penyakit. Engkau dengar penyakit, engkau harus keluar sekarang juga.
tinggalkan tubuh saya. Tubuh saya adalah tempat kediaman Roh Kudus. Amin, saku. Bukan tempat kediaman penyakit. Dan benar-benar hilang, Bapak Ibu. Ya, malam ini berapa banyak sudah mau tersenyum? Waktu engkau tersenyum, Bapak Ibu, itu ibarat engkau sedang menarik kuasa Tuhan, engkau menarik mujizat Tuhan, engkau menarik kesembuhan masuk dalam tubuhmu. Katakan, I receive. I receive. Katakan sekali lagi, I receive. Haleluya. Apa yang sudah mau terima hari ini? Kesembuhan. I receive. Apa yang sudah mau terima hari ini? Pertolongan. I receive. Apa saudara mau terima hari ini? Kemenangan. I receive. Apa saudara mau terima hari ini? Masa depan yang penuh harapan. Oh, orang yang model seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya, yang suka tersenyum, yang hatinya berglori, hatinya bersuka cita, itu membuat banyak pintu-pintu mujizat terbuka. Bahkan mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihat itu. Bukan sekedar kau melihat, tapi itu akan datang menjumpaimu. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Haleluya. Oke, dari 3 rahasia ini, 3T, tadi apa? Terimalah. Lalu kemudian yang kedua apa? Teguhkanlah. Baru yang ketiga, tersenyumlah. Oke, kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya. Hasil yang pertama ini dia. Bagi orang percaya, oke. Belum dicatat. Ya, saya belum melengkapi. Nanti kita melengkapi bersama-sama. Oke. Ya. Nah, saudara, latihan juga ya di sini untuk bagaimana bisa menulis firman Tuhan dengan baik ya pengertiannya. Oke, kita lihat dulu 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Ya, bisa mencatatnya Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapat ya untuk menerima. Menerima berarti saudara itu mendapat ya. Kalau saudara terima itu berarti saudara sudah dapat. Untuk mendapat apa saudaraku? Ya, yang tidak dapat ya menerima bagian ya, menerima bagian yang tidak dapat binasa. Dia mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Oke. Sudah dicatat ini Bapak Ibu? Sudah. Kenapa tidak binasa? Karena tersimpan di sorga ya. Karena tersimpan di sorga. Amin ya. Di sorga itu saudaraku ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Maka Tuhan perintahkan kita supaya apa? Jangan kumpulkan harta di bumi. Kalau harta di bumi ngengat karat bisa merusaknya. Bahkan pencuri, perampok bisa mengambil semuanya itu ya. Tapi kalau saudara kumpulkan itu di sorga, itu tidak bisa rusak ya. Oke, saya ulang ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya, saudaraku bisa dicatat sini, bikin menerima sama dengan mendapat ya, menerima. Kita pakai menerima aja. Menerima bagian yang tidak dapat ya. Bagian yang tidak dapat. Oke, mendapat bagian yang tidak dapat. Oke, ya. Yang tidak dapat binasa. Tidak dapat 2 kali itu. Oh, tidak dapat 2 kali ya. Mana ya? Tidak dapat binasa. Oke. Binasa. Baik, ya. Oke, sudah ya? Binasa karena tersimpan. Ya, karena dia tersimpan di sorga. Aman, Bapak Ibu. Tersimpan di bank sorga. Saya tanya, kalau tersimpan di bank dunia bisa hilang nggak? Hilang. Ada orang yang uang 5M tahu-tahu hilang, Bapak Ibu. Ya. Bakar. Dia marah, dia kecewa sekali dengan bank itu, saku. Ya. Tapi kalau engkau simpan, engkau investasi di bank sorga tidak akan hilang. Amin, Bapak Ibu ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Kita akan melengkapi lagi. Kita belajar ya. Oke, tolong diperdengarkan ayatnya 1 Petrus 1 ayat 5. Ya. 1 Petrus 1 ayat 5.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Oke, ya, bisa dicatat sini ya. Dia mendapat keselamatan yang tersedia yang tersedia sampai apa? Akhir zaman? Ya. Betul ya? Sampai pada akhir zaman ya, pada zaman akhir, sampai pada zaman akhir. Oke, sudah ya? Ya. Oke, haleluya, praise the Lord. Lalu sekarang kita, ini sudah dicatat? Sudah ya? Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Belum. Oh, Bu Meli belum ya? Oke, tenang aja Bu Meli. Oke, ya, saya ulang ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapat apa, saudara? Mendapat keselamatan yang tersedia sampai pada zaman akhir, ya. Oke, zaman akhir atau akhir zaman. Oh, belum juga pang lain. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara bangga nggak punya Yesus? Bangga ya. Dia yang menyediakan keselamatan bagi kita ya. Dia sediakan sampai pada zaman akhir. Orang-orang percaya yang setia diselamatkan. Amin ya. Oke, ini sudah dicatat semuanya? Yang sudah bilang sudah? Belum. Oke. Makanya kita ikut Yesus Bapak Ibu, jangan setengah-setengah. Ikut Yesus ya, sepenuhnya Bapak. Karena ini dia ada keselamatan yang terbiasa sampai sama atau sakit. Karena lebih lagi. Maka Tuhan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya saudara dapat keselamatan di surga, ada juga hadiah mahkota di atas kepala saudara, ya, yaitu mahkota kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir, oke kita lihat. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Amin ya. Oke, dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu. Ya, jadi kita lihat ya. Ini kita akan pelengkapi sama-sama ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia bergembira ya. Dia bergembira. Oke. Ya, dia bergembira dalam dalam keadaan berduka cita. Dia bergembira meskipun dia berduka cita. Oke. Dia berduka cita oleh pencobaan ya Bapak Ibu. Oleh pencobaan. Ya, sudah dapat? Sudah catat Bapak Ibu? Sudah. Oke, ya. Ya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia bergembira meskipun dia berduka cita oleh apa? Oleh berbagai ya, oleh berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan. Oke. Ya. Yang gak mudah Bapak Ibu. Orang bisa bergembira itu di tengah-tengah dia mengalami pencobaan itu gak mudah ya, dia bisa bersuka cita. Itu satu kebahagiaan. Oke, sudah dicatat Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama ya, Tuhan berkati ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa ya. Bilang biasa.
biasa itu artinya tidak melebihi kekuatan saudara. Biasa aja. Nah, kalau engkau ya santai aja ya. Ya. Jadi jangan kalah dengan Kus Plus, Bapak Ibu. Kus Plus bilang apa? Hati senang walaupun tak punya apa? Uang. Oh. Saudara, ya jangan kalah dengan Kus Plus, Bapak Ibu ya. Meskipun hari ini engkau dalam persoalan pencobaan, tapi ingat pencobaan itu biasa dan itu sementara ya. Oke, Tuhan berkati kita semua dan kita akan berdoa dulu. Tadi Ibu Andri yang berdoa untuk firman Tuhan ya. Oke. Ya, sekarang ini yang kedua nanti Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepadamu, berkasih anugerah-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami secara jasmani dan rohani. Dan di saat yang terindah ini, kami boleh diberikan waktu ada duduk di bawah kaki Tuhan lewat Zoom di rumah kami masing-masing. Kami telah memuji menyembah Tuhan dan di saat yang terindah kami telah disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA dengan tema mahkota abadi dalam sukacita karena janji Allah yang kekal, dengan 3 kebenaran yang terima warisan kekal yang Tuhan sediakan atau sebagai hadiah. Teguhkanlah iman meskipun penderitaan COVID, tersenyumlah karena sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk janji-Mu yang telah Engkau anugerahkan buat kami lewat firman Tuhan di malam hari ini. Yesus. Biarlah kami terus pegang janji Tuhan itu dalam kehidupan kami supaya kami mengalami semua yang Tuhan janjikan dan kami merasakan akan janji-janji Tuhan itu dalam hidup kami. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai oleh Tuhan karena setia untuk merenungkan firman Tuhan. Dan isi hati Tuhan boleh dicurahkan bagi hamba-Mu Ya, Yesus. untuk boleh disampaikan buat kami semua dalam pelayanan setiap hari. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berikan sehat kuat, umur yang panjang bagi hamba-Mu, supaya terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan untuk kami semua yang memperolehnya, mendapatkannya lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Sinta selaku Ibu Gembala yang setia mendampingi bahkan ketiga anak terkasih dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat jasmani dan rohani yang Kau beri dalam bagi hamba-Mu supaya tersedia berkat itu ketika hamba-Mu melayani kami, maka Tuhan pun melayani hamba-Mu dengan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Ampuni salah dosa kami, dengarkan doa seruan kami. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah ya di malam ini sudah dinaikkan buat kita semua sebagai doa peneguhan firman ya. Dan terima kasih Bu Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan semua kita akan berkata, I receive. Amin ya. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Ya, sebentar ya. Ya, kepada Bapak Frans Angki Kuara Emerin, dipersilakan. I'm ready. Oh yes, very good. Oke.
Selamat malam Oke. Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami pelawatan Tuhan terdahsyat Yes. ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Haleluya. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada Yes. otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya Yes. sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Yes. Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik Ya, 2 bagi yes. gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan Yes. keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di Yes. dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Pemberkati Pak Frans Angki. Makasih Pak John. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman malam ini yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, makasih Bapak Pendeta. Untuk waktunya Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolektif perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331268401 atau via rekening of Gereja CLCC dengan nomor rekening 08 1330 692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari mulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Mari dukunglah dan doakan, dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada
hari Sabtu 7 Juni 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat restoran Delis, Ya. Jalan Dharma Husada, Utara 7/12 C Datar D. Acara ibadah puasa. Ya. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembali. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati Bu Weli Hukubun. Dan saatnya kita akan menaikkan doa deklarasi ya. Dan akan dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita di malam hari ini yang akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Oke, nomor 1 adalah Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri ya. Ini untuk kesembuhan, kita doakan supaya Tuhan pakai tangannya ketika menangani pasien-pasiennya sembuh ya. Ya. Oke. Nomor 2 oleh Ibu Fang Fang Lai. Amin. Nomor 3 oleh Bapak Franz Angki Kuara Emerin. Ada Pak John. Ya. Oke, nomor 4 ya oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, dan nomor 5 oleh Ibu Rosalin, orang tua kita, dan nomor 6 saya ya. Oke. Ya. Oke. Sudah dicatat ya Bu Rosalin ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa deklarasi dan kita akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya ya, bersama Pak Bruri. Ya, silakan Ibu Andre. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Bu Fang Fang Lai. Bu Fang Fang Lai. Ya, mic bisa dibuka Bu Fang Fang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bapak Franz Angki. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Lord, dalam malam hari ini percaya bagi yang dalam soal. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ya, Ibu Weli. Ibu Weli. Ya, siap. Ibu Weli. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Haleluya. Amin. Terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Nama Yesus. Hai umat Tuhan, dengarlah, aku percaya akan ada keberuntungan. Dengar umat Tuhan, akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita dan dipandu oleh orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Amin. John. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini, dan bila mana ada permohonan doa, bisa langsung open mic menyampaikannya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Ya, silakan Pak Frans. Di dalam dan tolong doakan Magdalena untuk kesembuhan dia, yang Tuhan dia Pak John, dia sudah Ya, siapa Pak Frans? Ibu Magdalena. Magdalena. Oke, baik. Dia Ya. sudah dalam pemulihan, dalam masih sedang dijamah Tuhan Pak John. Ya, terima kasih infonya Pak Frans. Kita doakan ya Ibu Magdalena. Ya. Pak Pendeta, Ya, Bu Weli. ya, tolong mohon doa buat Ibu Sinta untuk sakit yang dialami, belum pergi ke dokter. Berdoa supaya dokter yang diinginkan untuk ketemu, konsultasi bisa terjawab oleh Tuhan. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Bu Weli. Untuk anaknya siapa? Sudah ini ya, sudah lulus ya? Ya, puji Tuhan, sudah selesai. Sudah. Puji Tuhan ya. Tuhan beri pertolongan. Dan Oke. Tuhan. Amin. Amin ya. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Nanti kita juga berdoa untuk orang tua kita ya. Untuk pergumulannya, supaya Tuhan tolong, Tuhan yang ambil alih. Ya, Tuhan menyatakan kebenarannya ya. Ibu Maria, Oke. John, kita dukung dia dalam doa. Bagaimana Pak? Ibu Maria. Oh, Bu Maria Tan. Ya, kita akan doakan ya. Ya, benar. Satu lagi, Oh cucu ya, saya Dimas yang masih ikut ujian untuk di bandara, belum selesai. bandara ya, Angkasa Ya, Pura. Baik, ya. Bu Weli, kita akan doakan ya. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu bagi Tuhan. Puji Engkau yang yang mengalir dalam hidup kami, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kau satu dalam hidup. Haleluya, amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan di malam hari ini. Oh, ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan sedang menghampirimu. Dan engkau langsung segera terkoneksi dengan sumber kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Praise God, praise God, praise the Lord. Dalam nama Yesus, aku berkata kepadamu malam hari ini, untuk orang tua terkasih, hai Ibu Rosalin bersama Pak Bruri, alami kuasa Tuhan, nikmati kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Dan terima kuasa Tuhan malam ini, menyembuhkan tubuhmu, menyehatkan engkau, memberi engkau damai surgawi, ketenangan, memberikan kelepasan, perlindungan, pertolongan, dan terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan. Semua urusan-urusan tanah yang Surabaya, di Tretes, di Kediri,
Tuhan sudah mudahkan, Tuhan sudah lancarkan. Tidak ada lagi yang menghambat, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada lagi permainan palsu anak-anak manusia. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya bagimu. Damai surgawi turun atasmu. Jangan takut, Tuhan mendengar doamu, Tuhan mendengar doa kita semua di malam ini. Bersama Tuhan Yesus engkau menang. Bersama dengan Tuhan Yesus engkau melewati semua dengan baik. Dalam nama Yesus akan ada perlindungan, akan ada jawaban, akan ada jalan keluar. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Ibu Weli, engkau terima aliran kuasa alir atasmu, atas juga tubuh dari Ibu Sinta sembuh dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang menyembuhkan dia, bukan dokter lagi. Tuhan sendiri dokter yang ajaib. Terima, hai Ibu Sinta, jadilah engkau sembuh. Jangan susah hatimu, percaya mujizat sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati Ibu Sinta dan juga suaminya Pak Wahyu dalam pekerjaan proyek mereka, buat mereka terus berjalan lancar, bayarannya tepat pada waktunya, semua terselesaikan dengan baik. Dalam nama Yesus, untuk juga anak Dimas, cucu Bu Eli, dia boleh diterima di Angkasa Pura, AB Pura, Jayapura. Tuhan, kami percaya, Tuhan tolong bisa dia mengikuti training, bisa dia boleh menjalaninya dengan baik, dia bisa menikmati hasilnya juga dengan baik. Dalam nama Yesus, keluarga besar Hukum Defretes, berkati mereka semua di Jayapura, Papua. Pak Frans Angki, kuasa Tuhan turun atasmu, dalam nama Yesus bersama istri, Ibu Selvi, dan semua anak cucu keturunanmu, dipulihkan, disembuhkan, diberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan membuat keajaiban terobosan dalam keuangan ekonomi, dalam bisnismu, dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Terima dalam nama Yesus. Sebab perancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Juga berdoa saat ini untuk Ibu Magdalena, Ibu Robi, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, kepulih, engkau sehat, semakin hari semakin baik, semakin membaik, semakin meningkat, semakin maju dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dan nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika, engkau lihat keselamatan turun untuk semua anak mantu cucu keturunanmu. Doa seorang ibu, seorang mertua, seorang mama, seorang nenek yang percaya, kuasa Tuhan bekerja melalui engkau, dan semua anak cucu keturunanmu semua diselamatkan. Urusan rumah Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan, dan semua pembayaran dilancarkan, dimudahkan. Tidak ada keterlambatan, tidak ada kemacetan dalam nama Yesus. Semua sesuai dengan kesepakatan bersama. Haleluya. Penuhlah sukacita Ibu Andri Marantika. Terima kasih Tuhan menolong dia di saat dia menjalankan tugas di malam hari di klinik. Tuhan sertai, berikan kekuatan perlindungan juga. Pasien-pasien ditanganinya, mereka dapatkan sentuhan kasih Tuhan, sentuhan jamahan Tuhan, sentuhan kuasa Allah melalui Bu Andri. Dalam nama Yesus, jadikan dia menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan mencukupi semuanya, dan semua anak-anakmu terjamin hidupnya. Oh, baik Awan, baik Bella, baik juga Sinka terjamin hidupnya dalam pekerjaan, dalam segala apa yang mereka gumuli, Tuhan sudah dengar. Dan mereka akan berkata, Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Amin. Ibu Fang-Fang lain, kau terima kuasa Tuhan turun atasmu. Ibu Marta, kau juga terima kuasa Tuhan turun atasmu. Tuhan sembuhkan engkau, putrimu Baririn disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Cucu yang belum punya jodoh, Tuhan siapkan jodoh yang terbaik dalam nama Yesus. Untuk gereja CLCC, semua yang hadir pada malam ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang luput. Semua disembuhkan Tuhan, semua dipulihkan Tuhan, semua ditolong Tuhan, semua terima mujizat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan, kami doakan juga, Tuhan saat ini juga untuk sahabat-sahabat kita, Ibu Mariatan, Tuhan sembuhkan dia, Pak Darmanim sembuhkan dia, Ibu Linda Effendi sembuhkan dia, Ibu Indriani sembuhkan dia, Ibu Nini Erawati sembuhkan dia, Ibu Jajuk, Ibu Nina sembuhkan dia, Ibu Lydia Eka, sembuhkan mereka Tuhan. Juga Tuhan, sembuhkan juga Ibu Weli, sembuhkan siapapun yang sakit hari ini. Juga Ibu Puspita, Ibu Lindwa, sembuhkan dia. Ibu Lim Siang Lian, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pak Jeffrey Fernandes di Jerman, sembuhkan dia. Ibu Sandra, putrimu Rosalin, Pak Bruni, sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Haleluya. Mari terimalah berkat ini. Tuhan berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, besok siang, mujizat Tuhan juga
sudah terjadi di sana. Sepanjang minggu ini, hingga acara tanggal 7 ibadat tatap muka, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, kuasa Tuhan sudah turun atasmu. Kau lihat kemenangan, pintu yang tertutup sudah terbuka. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat, selamat bertugas. Andri, ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak John. Sehat, Sampai jumpa lagi. Willy, Bu Marta, Pak Frans. Andre, Ibu Salam buat Fafan. semua di rumah ya. Gereja Amin. semuanya. Terberkati semuanya. Terima Semangat kasih. ya. Ya. God bless you all. Selamat istirahat. Shalom. Ya, lekker slapen. Ya, dankjewel. Dankjewel. Oke, ya. Bye. Bye.